Apa yang terlahir dari manusia, baik yang keluar ataupun yang terpisah darinya, sunnahnya itu dikuburkan. Ya, sunnahnya dikuburkan karena masih bagian dari diri, masih bagian dari fisik kita. Saya tidak berbicara jangankan ke janin, kuku saja, kuku itu ya yang dipotong misalnya setiap Jumat, itu sunnahnya dikuburkan karena bagian dari fisik manusia, bagian dari tubuh untuk menghormati. Namanya takrim. Ya, di khalqillahi subhanahu wa ta'ala, menghormati setiap penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang memang manusia tercipta dari keadaan yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, karena itu dipandang ketika keluar itu kemudian ada yang dikuret dan sebagainya gitu kan, baik itu nyawa sudah ada usia 4 bulan ke atas ataupun di bawahnya, tetap dikuburkan dalam keadaan yang baik. Hanya mungkin perbedaannya kalau sudah ada nyawa dan sebagainya di atas itu kan dikafani dan seterusnya ya. Kemudian juga dilakukan seperti halnya nyawanya sudah ada, tapi kalau belum ada nyawa dan sebagainya cukup kemudian dibungkus sedemikian yang baik dengan teratur dengan baik, kemudian dikuburkan tanpa harus kemudian disolatkan atau ritual-ritual lain yang menyertai ketika nyawa sudah ada di dalamnya. Jadi tidak perlu kemudian ada seperti menyolatkan, memandikan dan sebagainya, cukup dikuburkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang terpisah dari bagian tubuh ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama umumnya menghukumi itu masih dalam kategori seperti halnya nifas gitu ya. Seperti halnya nifas, dipandang seperti melahirkan. Jadi ketika keluar, baik itu dikuret ya, kemudian keluar masih ada pendarahan yang keluar darinya, itu dihukumi sama seperti hukumnya orang yang seperti melahirkan. Jadi darahnya, tapi perbedaannya nanti kalau nifas kan tunggu sekitar 40 hari. Ya kalau ini dia sampai bersih saja, sudah bersih, sudah hilang, sudah dianggap suci kembali, baru kemudian di situ menunaikan sholat seperti hal biasanya. Demikian umumnya yang sampai kepada kita dan bisa dimaknai. Jadi Anda tunggu sampai bersih, sampai baik lagi, sampai nyaman kembali, keadaan juga enak, baru setelah itu ditunaikan sholat seperti biasanya dan ibadah seperti yang dilakukan pada keadaan sucinya.